Hai, balik lagi sama gue Enzo di dalam konten gue Amazing. Oke, Amazing kali ini mau membahas tentang bagaimana Cina mulai merubah Hollywood. Sebagai yang kita tahu, Hollywood adalah industri film terbesar, terkenal, dan paling tua di dunia. Dan bagaimana Cina mulai sedikit demi sedikit memberikan influence-nya atau pengaruhnya di dalam film-film Hollywood. Kalian siap? Kita mulai. 来哟，红酒酒来没哟，我家有个没哟哟一。Seperti yang kita tahu bahwa Cina adalah negara dengan populasi terbanyak dan terbesar di dunia, yaitu sebanyak 1,4 miliar jiwa. Yang menariknya, jumlah populasi middle class di Cina yang jadi acuan sebagai orang-orang yang suka nonton bioskop, itu jumlahnya ada 400 juta jiwa. Yang artinya hampir 1/3 dari total keseluruhan populasi di Cina. Masih belum kebayang kira-kira seberapa besarnya pasar di Cina? Kita bayangkan di Indonesia. Di Indonesia dengan total populasi 250 juta jiwa, middle class-nya ada sekitar 60 juta jiwa. Jadi porsinya kira-kira hampir 1/4-nya. Nah di Cina sudah porsinya lebih besar, populasinya pun besar. Sehingga ini menjadi daya tarik pasar bagi Hollywood. Cina juga memiliki jumlah screen bioskop yang sangat banyak di negaranya. Jumlahnya ada 60.000 screen. Sedangkan di US sendiri itu hanya 40.000 screen. Oke, sudah kebayang? Belum? Belum kebayang 60.000 screen untuk 1,4 miliar jiwa? Itu banyak atau sedikit? Kita bandingkan lagi dengan Indonesia. Indonesia dengan total penduduk 250 juta jiwa memiliki 1.300 screen. Dan 2020 ini diestimasikan jumlahnya akan mencapai 3.000 screen. Jadi kalian yang nilai sendiri 3.000 screen untuk 250 juta penduduk. Sedangkan di Cina 60.000 screen untuk 1,4 miliar penduduk. Stay with me, this is getting interesting. Ingat film Transformer Age of Extinction? Ya, gue tebak kalian semua udah tahu film itu. Transformer Age of Extinction dinobatkan sebagai salah satu film tersukses sepanjang sejarah perfilman dunia karena berhasil mendapatkan pendapatan hingga 1 miliar dolar. Menariknya, US dan Kanada digabung menjadi satu, menyumbangkan sebanyak 260 juta dolar dari total 1 triliun dolar. Sedangkan Cina sendiri memberikan kontribusi sebanyak 320 juta dolar. Thank you Cina, kata produser Transformer. Nah artinya 1/3 dari total pendapatan Transformer Age of Extinction hanya berasal dari satu negara. Cina. Wow. Dang. Tetapi Cina juga memiliki regulasi perfilman di negaranya yang cukup ketat untuk Hollywood. Karena Cina hanya memberikan kuota sebanyak 34 film per tahunnya. Artinya semua produser di Hollywood, semua production house akan berlomba-lomba supaya filmnya bisa masuk ke dalam kuota film tahunan Cina dan pastinya mendapatkan profit yang besar dari pasar di Cina. Terus gimana dong biar film-film mereka bisa masuk ke dalam kuota tahunannya Cina? Gimana kalau kita puji-puji Cina di dalam film kita? Supaya film kita bisa nyenangin hati penonton di Cina sekaligus nyenangin hati pemerintah Cina. Pasti dong kalau udah begitu kemungkinannya besar film kita masuk dalam kuota tahunannya Cina. Pikir mereka kayak gitu. Oke, ini adalah salah satu adegan film 2012 yang menunjukkan bahwa Hollywood mulai memuja-muja Cina supaya film tersebut lolos
ke dalam film kuota tahunannya Cina. Leave it to the Chinese. I didn't think it was possible. Not in the time we had. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa mereka bilang untuk pekerjaan sebesar ini dengan waktu yang sesingkat ini, sebaiknya berikan saja kepada orang Cina. Karena hanya mereka yang bisa mengerjakannya secara efektif, cepat, dan akurat. Dan seperti yang kalian tahu atau sudah ekspektasi, yes, film 2012 masuk ke dalam pasar Cina dan meraih profit yang cukup besar. Nah, sekarang bagaimana Cina menentukan sharing profit atau bagi hasil dengan Hollywood? Ada 3 cara. Yang pertama, namanya adalah sharing revenue. Sharing revenue menjelaskan bahwa Cina mendapatkan 75% dari total penjualan tiket di negaranya, sedangkan production house di Hollywood mendapatkan 25%. Kok sedikit? Jangan salah, 25%-nya itu adalah dari pendapatan kotor, bukan dari pendapatan bersih ya. Dan Hollywood nggak perlu lagi bayar pajak atau bayar advertising untuk film mereka. Jadi semuanya ditanggung Cina, tapi mintanya 75% ya. Yang kedua, namanya flat fee. Flat fee menjelaskan bahwa Cina membeli putus film tersebut dari Hollywood kemudian diputar di negaranya. Semua penjualan tiket itu akan menjadi milik Cina 100%. Fair dong, karena Hollywood sudah dibayar secara penuh di awal transaksi beli film tersebut. Yang ketiga, namanya adalah co-production. Nah, ini yang menarik. Inilah inti cerita ini. Co-production menjelaskan bahwa semua film Hollywood yang masuk ke Cina bukan lagi film Hollywood, melainkan film kolaborasi antara Hollywood dengan Cina. Oke, untuk menjalankan co-production, Cina minta syarat ke Hollywood. Yang pertama, sepertiga dari total cast film tersebut harus orang Cina. Artinya kalau ada 10 pemeran utama di dalam film tersebut, 3-nya harus orang Cina. Selesai? Belum. Cina juga meminta 3 pemerannya ini supaya nggak boleh diolok-olok, nggak boleh dihina-hina, atau nggak boleh terbunuh. Pokoknya hal-hal negatif yang menimpa 3 orang ini dalam adegan film tersebut itu nggak boleh sampai terjadi. Wow, pokoknya Cina pengen melihat 3 pemainnya ini itu terlihat seperti hero. Nggak boleh terlihat seperti penjahat. Nah, yang kedua, Cina juga meminta Hollywood supaya menggunakan lokasi-lokasi syuting di sekitar daerah Cina. Contoh kota-kota besarnya mungkin seperti Shanghai atau Beijing atau dimanapun. Yang penting di daerah Cina. Untuk menunjukkan kepada dunia bahwa ini loh Cina, ini loh kota-kota besar gue, megah kan, bagus kan, seperti itu tujuannya kira-kira. Yang ketiga, Cina juga meminta kepada Hollywood untuk bekerja sama dengan production house lokal mereka supaya mereka menggunakan fasilitas mereka, menggunakan staff mereka, menggunakan semua peralatan syuting mereka. Yang artinya selain profit yang lebih, Cina juga mau belajar bagaimana teknik-teknik pengambilan film dari Hollywood supaya nantinya Cina bisa menciptakan film yang berkualitas dari negerinya sendiri. Nah, sekarang gue akan tunjukin beberapa film yang harus ubah naskah atau ubah beberapa detail supaya bisa memenuhi syarat co-production dengan Cina. Yang pertama, film Loopers. Film Loopers terpaksa harus merubah naskahnya karena pindah lokasi yang tadinya di Paris jadi ke Shanghai. Bahkan Loopers harus menciptakan 2 versi film. Yang satu versi Cina, yang satu versi US. Karena ada ketidaksepahaman nilai di dalam film tersebut. Jadi terpaksa harus diubah dan dibuat 2 versi. Wow, bayangin ya, satu film setiap negara punya versinya masing-masing.
Yang kedua, film Skyfall. Semua tahu pasti film Skyfall dong. Itu adalah salah satu franchise-nya film James Bond, di mana ada adegan security-nya itu adalah orang Cina dan security-nya digebukin. Akhirnya adegan tersebut harus di-cut dari film tersebut, dan ada adegan juga agen rahasia Cina menginterogasi beberapa orang dengan cara kekerasan. Adegan tersebut juga terpaksa dipotong karena tidak sepaham dengan nilai-nilai yang ingin ditunjukkan Cina kepada dunia. Nah, yang ketiga adalah film Top Gun Maverick. Film tersebut diperankan oleh Tom Cruise, dan di dalam film tersebut ada adegan di mana Tom Cruise menggunakan jaket dengan 4 simbol di belakang jaketnya gitu ya. Nah, 2 diantaranya adalah simbol bendera Taiwan dan Jepang. Nah, seperti yang kita tahu, Jepang adalah negara yang dulunya menjajah Cina, dan Taiwan adalah negara yang berkonflik dengan Cina karena ingin melepaskan diri dan berdiri menjadi negara sendiri. Dan akhirnya produser film tersebut terpaksa harus merubah 2 simbol tersebut dengan 2 simbol random yang tidak mengandung unsur apa-apa untuk Cina. Luar biasa ya, sampai bisa sedetail itu. Tapi amazing. Nah, sekian konten amazing pada hari ini. Semoga kalian suka dengan video yang gue buat. Dan kalian boleh pencet like dan subscribe kalau kalian suka informasi-informasi yang seperti ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.